Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi tegaskan selama 1 abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Pertama-tama atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan takniah dan syukur, mengucapkan tasyakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Selama 1 abad, NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023. Dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas, apalagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 6 Februari di Jakarta, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2023. Pada sambutannya, Presiden Jokowi antara lain menekankan tentang perlunya pelindungan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan. Selain itu, Presiden juga minta otoritas jasa keuangan untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dalam pengawasan harus dilakukan secara mendetail dan lebih intensif. Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umroh. Betul-betul pengawasannya harus detail. Kita ini nggak bisa sekarang kerjanya makro, nggak bisa. Makro ya, mikro harus detail, dicek satu persatu. Selain itu, di hadapan para industri jasa keuangan, Presiden Jokowi juga minta agar otoritas jasa keuangan ikut mendukung program hilirisasi yang tengah digencarkan dan dilakukan oleh pemerintah. Presiden Jokowi kembali tegaskan hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa melompat menjadi negara maju. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Senin 6 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima jajaran Dewan Pers periode 2022-2025. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu dalam keterangannya usai bertemu dengan Presiden Jokowi antara lain mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah program kerja besar Dewan Pers. Selain itu, menurut Nini Rahayu di hadapan Presiden, pihaknya juga menyampaikan soal kemajuan dalam penanganan kasus insan pers. Yang lainnya adalah kemajuan dalam penanganan kasus ya, karena sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan kepolisian sehingga memberikan potensi penyelesaian kasus pers on the track sesuai dengan Undang-Undang 40. Jadi dilakukan mediasi
dan kerjasama yang sangat baik yang dalam bentuk PKS ini sekarang ini posisinya sedang terus kami sosialisasikan agar penegak hukum sampai di tingkat paling bawah memahami bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pers, dan kalaupun ada kasus-kasus yang berdimensi pidana itu memang menjadi ranah kepolisian. Hal lain adalah terkait upaya kita Dewan Pers menjadi bagian dari anggota IPDC ya, UNESCO yang nanti secara teknis memerlukan dukungan dari pemerintah, terutama dari Kemenlu ya, agar pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi observer dalam sidang-sidang UNESCO, tapi menjadi bagian penting untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dicapai, karena terkait dengan kemerdekaan pers, terkait dengan pengembangan pers nasional, pemerintah Indonesia termasuk persnya yang paling menjadi acuan. Dalam pertemuan itu, menurut Ketua Dewan Pers, Presiden Jokowi akan hadir pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Medan, Sumatera Utara. Mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Senin sore 6 Februari, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menuju Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden Jokowi di Provinsi Jawa Timur itu untuk menghadiri puncak resepsi 1 abad NU di Gelora Delta Sidoarjo yang dilaksanakan pada hari Selasa 7 Februari tahun 2023. Selasa 7 Februari di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menghadiri puncak resepsi 1 abad NU. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain mengatakan dirinya atas nama rakyat Indonesia mengucapkan selamat dan syukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan selama 1 abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia, diantaranya soal keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Memasuki abad kedua, insya Allah NU akan tumbuh semakin kokoh, menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, memberikan contoh hidup adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Para kiai dan hadirin yang saya hormati, di tengah gelombang perubahan, NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiyin-nahdiyin muda yang menguasai iptek terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat, dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berharap momentum abad kedua NU itu menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia maju dan bermartabat. Selain Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, serta Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Ma'ruf Amin, terlihat hadir Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, serta sejumlah tokoh NU serta warga NU baik yang berada di dalam maupun di luar Gelora Delta Sidoarjo. Selasa 7 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan tentang pelaksanaan pemberantasan korupsi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan tentang komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang terus dilakukan. Presiden Jokowi juga mengungkapkan upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan sejumlah langkah, diantaranya menurut Presiden dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya. Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan dalam hubungan antar negara, keketuaan Indonesia pada G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, menurut Presiden, Indonesia juga akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Mendampingi Presiden Jokowi dalam keterangan pers itu, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung, dan Ketua KPK. Rabu 8 Februari di Jakarta, Presiden memberikan arahan dalam rapat pimpinan atau Rapim TNI dan Polri tahun 2023. Setelah memberikan pengarahan kepada wartawan, Presiden Jokowi mengatakan di hadapan peserta Rapim itu dirinya menyampaikan sejumlah hal, diantaranya soal hilirisasi, investasi, maupun soal kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kondusivitas pada tahun politik. Tidak ada. Saya kira TNI Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Itu aja. Pertambangan ilegal gimana Pak? Ya tadi saya sampaikan, kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Saya kira yang para peserta mengerti lah apa yang harus dilakukan. Tidak perlu saya jelasin detil-detil, sudah ngerti semuanya. Ya. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan masalah kebakaran hutan dan lahan, dirinya mengingatkan kepada provinsi-provinsi yang mempunyai potensi kebakaran hutan dan lahan. Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana peringatan mengenai tanggung jawab penanganan Karhutla 7 tahun yang lalu.
Rabu sore 8 Februari, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menuju Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden Jokowi di Sumatera Utara antara lain akan menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2023. Mendampingi Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatera Utara, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kamis 9 Februari di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023. Presiden Jokowi di hadapan para tamu undangan dan insan pers antara lain menyampaikan kondisi pers saat ini. Menurut Presiden, kondisi pers saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan persoalan yang dihadapi pers saat ini bukan isu kebebasan pers, melainkan soal tanggung jawab. Kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga. Dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearinghouse of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimisme. Oleh karena itu, saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan. Terakhir, memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 tersebut dihadiri sejumlah pihak. Presiden Jokowi dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2023 melakukan kegiatan bersama dengan para pemimpin redaksi, diantaranya makan durian bersama, serta meninjau di pasar untuk mengetahui sejumlah harga kebutuhan pokok. Kamis 9 Februari dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi mengajak sejumlah pemimpin redaksi melakukan kunjungan di pasar yang ada di Kota Medan. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengecek sejumlah kebutuhan seperti minyak goreng dan harga beras. Presiden Jokowi setelah melihat sejumlah harga kebutuhan kepada para pemimpin redaksi yang hadir menjelaskan sejumlah harga kebutuhan pokok. Sama telur baik, tadi kita cek, yang biasanya naik kan telur, kita baik di sini, kemudian nanti bawang merah juga
harganya udah 40-an ribu, saya kira juga masih baik. Kemudian cabai juga pada kondisi baik. Beras, ini operasi pasar, tadi kita cek di beberapa warung di dalam tadi juga sudah terima beras dari Bulog 5 kilo harga 49.000, saya kira juga artinya harga dijualnya nanti kan per kilonya di bawah 10.000, ini juga akan baik. Kualitasnya juga bagus, Pak? Kualitasnya bagus tadi, kalau berasnya bagus. Kondisi minyak goreng gimana, Pak? Minyak goreng harga juga tadi 14.000, masih baik. Selain itu, Presiden Jokowi saat berada di Sumatera Utara juga meresmikan 2 terminal, yaitu Terminal Amplas Kota Medan dan Terminal Tanjung Pinggir yang berada di Kota Pematang Siantar. Mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Jumat 10 Februari dari Sumatera Utara, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi antara lain menyerahkan kredit usaha rakyat atau KUR tahun 2023 yang berlangsung di halaman Stadion PT Pupuk Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, Presiden Jokowi juga berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun di Kabupaten Aceh Utara. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi meresmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda. Presiden Jokowi pada kunjungan kerja di Provinsi Aceh itu juga bertemu dengan sejumlah anak muda di Aceh. Ini kita berdiskusi mengenai peluang, mengenai kesempatan kerja, mengenai peluang di pertanian, di perkebunan, di perikanan, di industri kreatif. Saya kira banyak hal yang kita bicarakan tadi, tetapi tadi mereka meminta untuk dibuatkan rumah kreatif di Aceh dan saya sanggupi, dan kita bangun nanti kreatif hub di Banda Aceh yang besar, mungkin senilai 150-an miliar gede, sehingga urusan mungkin membuat animasi untuk konten kreator, mungkin untuk fintech dan lain semuanya akan dikerjakan di situ, dan industri kreatif lainnya. Alasannya Pak ajak anak-anak muda Aceh berdialog, kenapa Pak? Ya optimisme, jangan kita pesimis, optimisme, yang kita ingin membangun optimisme. Ya. Selain itu, saat kunjungan kerja di Provinsi Aceh, Presiden Jokowi juga mengunjungi Pasar Batupat Timur Kota Lok Sumawe. Dalam kunjungan itu, selain mengecek harga kebutuhan, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan sosial. Salah kami pedagang di kaki lima dikasih bantuan dari Bapak Jokowi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga kedepannya begini terus, ya kan? Terima kasih atas kunjungannya daerah ke Lok Sumawe ya. Di Batupat Timur ya. 5 kilo. Ditawar tadi ceritanya tadi kan, pertamanya dikasih amplop, dan yang kedua tanya salah ya kan. Yang ini Bu berapa sekilo? Yang ini 8.000, yang ini 15. Kok mahal kali? Bisa nggak 5.000? Bisa. Karena udah kasih sumbangan, alhamdulillah dikasih 5.000 gitu. Dalam kunjungan kerja di Provinsi Aceh itu, Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Demikian catatan Presiden RI pekan kedua bulan Februari tahun 2023. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.